Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 yang berbahagia. Kembali bertemu dengan Suharto STMPD dan kita akan bersama-sama belajar untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan oleh sahabat belajar, yaitu tahap ruang kolaborasi. Ya, masih di dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian sahabat belajar telah menjalani tahapan mulai diri, kemudian eksplorasi konsep, dan sahabat belajar akan melanjutkan yaitu 1.4A5 ruang kolaborasi kerja kelompok. Ini sesi pertama. Kemudian 1.4A51 ruang kolaborasi presentasi dan diskusi, itu sesi kedua. Jadi ini adalah hari pertama sinkronus atau tatap maya. Ini juga hari kedua, ya, juga sinkronus atau tatap maya. Kemudian hasil dari kegiatan kerja kelompok dan juga hasil dari umpan balik atas presentasi yang dilakukan nanti akan diunggah di 1.4A52, yaitu ruang kolaborasi unggah hasil diskusi kelompok. Kemudian juga sahabat belajar perlu diketahui bahwa selama kegiatan ruang kolaborasi ini, sahabat belajar akan dinilai keaktifannya oleh fasilitator, ya. Jadi harus dipahami bahwa kegiatan atau keaktifan sahabat belajar baik di ruang kolaborasi kerja kelompok maupun di presentasi dan diskusi akan ada penilaian oleh fasilitator, ya. Mari kita akan masuk di ruang kolaborasi kerja kelompok, yaitu hari pertama terjadwal tanggal 10 Desember 2021, ya. Masalah jamnya itu menjadi kesepakatan antara sahabat belajar dengan fasilitator yang mendampingi sahabat belajar masing-masing. Di 1.4A5 ruang kolaborasi kerja kelompok, sahabat belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan calon guru penggerak lainnya, ya. Ini adalah tujuan pembelajaran khusus pada tahap ruang kolaborasi. Kemudian sahabat belajar di sini dikatakan bahwa nanti atau sahabat belajar pada tahap ini akan melakukan dua sesi, yaitu sesi pertama adalah ruang kolaborasi kerja kelompok, dan yang sesi kedua atau hari berikutnya, kebetulan ini adalah hari Jumat untuk kerja kelompok dan hari Senin, ya, baru untuk presentasi dan umpan balik, ya. Jadi nanti ada 2 hari tetapi selang hari Sabtu dan Minggu dari sesi pertama ke sesi kedua. Kemudian pada sesi pertama yaitu kerja kelompok, sahabat belajar di sini dikatakan bahwa pada sesi ini calon guru penggerak akan melakukan kerja kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Dalam kelompok masing-masing pelajari kasus-kasus yang disediakan. Jadi nanti sahabat belajar akan dibagi oleh fasilitator menjadi 3 kelompok, ya, kalau di dalam buku panduan.
Nah, kemudian nanti akan bekerja di dalam breakout room di masing-masing kelompok. Dengan anggota kelompok itu, sahabat belajar akan mempelajari kasus-kasus yang ada di LMS ini. Kemudian yang kedua, lakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang disediakan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan kita di tiap kasus yang disediakan, ya. Sahabat belajar, di sini ada 4 kasus, ya. Jadi 4 kasus untuk ruang kolaborasi budaya positif. Kasus pertama coba kita lihat, ya. Jadi di sini ada kasus demikian. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit. Artinya guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Namun, ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Vivi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi tersebut. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Mereka pun akan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru, agar guru Ibu Eni yang menggantikan, dan pada kesempatan itu mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Ya, silakan sahabat belajar pahami cara pelan-pelan, ya. Kemudian dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat? Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan? Kemudian dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jadi sahabat belajar nanti akan melakukan analisis kasus ini secara kelompok, ya, dan melakukan analisis 4 kasus. Kasus pertama yang sudah saya bacakan, kemudian juga ada kasus kedua, ada kasus ketiga, dan juga kasus keempat. Jadi
masing-masing kelompok akan mendiskusikan, akan bekerja secara kelompok untuk menganalisis kasus ini, kemudian menjawab kasus ini, ya. Kemudian dari jawaban itu akan dibawa ke sesi berikutnya, yaitu sesi presentasi dan juga umpan balik. Jadi sahabat belajar, itu yang harus dilakukan pada kegiatan ruang kolaborasi hari pertama atau sesi pertama, yaitu ruang kolaborasi untuk kerja kelompok. Sahabat belajar akan bertemu di ruang maya secara langsung sinkronus, artinya secara tatap maya, selama 2 jam pelajaran, ya, yaitu 2 kali 45 menit, artinya sama dengan 90 menit. Itu yang perlu dipahami dan perlu dipersiapkan untuk besok, khususnya pada tanggal 10 Desember 2021. Dan sekali lagi sahabat belajar, perlu diingat juga bahwa aktivitas diskusi dan kerja kelompok sahabat belajar akan dinilai oleh fasilitator, ya, bagaimana yang ada di dalam LMS fasilitator, yang memang di sini tidak bisa dilihat oleh calon guru penggerak karena statusnya adalah hidden from student, ya. Jadi nanti itu secara umum tentunya sahabat belajar bisa memperkirakan apa yang dinilai, tentunya adalah keaktifan, kemudian saling menghormati, menghargai pendapat, dan yang lebih penting adalah kehadiran sahabat belajar agar tepat waktu, ya, untuk bisa bergabung di ruang tatap maya. Jadi semuanya akan dinilai oleh fasilitator dan menjadi bagian dari rekam jejak sahabat belajar di dalam kegiatan ruang kolaborasi budaya positif. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti sahabat belajar, sekali lagi kegiatannya adalah diawali dengan pengantar oleh fasilitator, kemudian sahabat belajar akan dibagi menjadi beberapa ruang sesuai dengan jumlah kelompok melalui breakout room. Di kelompok itu sahabat belajar akan melakukan diskusi dan kerja kelompok, yaitu tentang melakukan analisis kasus yang ada. Kasusnya sejumlah 4 kasus dan semuanya harus dianalisis, ya, dipelajari kasusnya, kemudian dilakukan analisis yang mendalam dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kasus yang disajikan. Ini adalah yang perlu dilakukan oleh sahabat belajar di dalam ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bisa memberikan gambaran kepada sahabat belajar untuk mempersiapkan diri untuk memahami apa yang harus dilakukan sahabat belajar di kegiatan besok tanggal 10 Desember 2021 untuk ruang kolaborasi, diskusi atau kerja kelompok, dan hari Senin tanggal 13 Desember 2021 untuk memaparkan atau untuk mempresentasikan hasil diskusi yang dilakukan di dalam kelompok masing-masing. Kemudian untuk kelompok yang lain atau untuk CGP yang lain diberi kesempatan, bahkan mungkin diwajibkan untuk memberikan umpan balik, ya, memberikan
pendapat, memberikan saran, memberikan apresiasi, juga bisa memberikan klarifikasi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh kelompok yang melakukan presentasi. Di dalam presentasi nanti sahabat belajar silakan sudah mulai disepakati siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi presenter yang akan memaparkan hasil diskusinya mewakili kelompok tersebut, kemudian siapa yang menjadi notulis untuk mencatat aktivitas masing-masing, kemudian siapa juga yang akan memberikan tanggapan balik atas umpan balik yang disampaikan oleh CGP yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sahabat belajar. Semoga bermanfaat, memberikan satu pemahaman awal, dan tentunya akan disampaikan juga oleh fasilitator sahabat belajar masing-masing sebelum sahabat belajar melakukan diskusi atau kerja kelompok. Demikian yang bisa saya bagikan. Tetap semangat, salam dan bahagia. Silakan bisa di like, bisa di share, dan jika yang belum subscribe juga silakan di subscribe karena juga gratis ya, dan juga silakan bisa klik lonceng sehingga sahabat belajar akan menerima notifikasi pemberitahuan video-video yang akan saya buat pada tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih, salam hebat dan tetap semangat.